Oke, kamera roll action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya Panji tapi bukan petualang. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang Santai. Bincang santai. Oke, pada malam hari ini kami berada di satu tempat di mana kebudayaan Sulawesi Barat itu tertuang dalam satu karya seni yang sangat luar biasa. Nah, malam ini saya ketemu dengan seorang seniman, seni rupa dari Mandar, tetapi dia menempuh pendidikan di Jogja. Jogja. Nah, untuk lebih lanjut kita beri kesempatan untuk beliau untuk bercerita tentang soal di Jogja apa saja dia lakukan, kenapa kembali di Sulawesi Barat untuk menempah atau mengasah atau memberikan suatu gambar yang istimewa dalam setiap karya-karyanya. Oke, silahkan. Ya, terima kasih. Kali ini kita hadir di podcast yang bersama Kanda ini. Kita akan membicarakan tadi mengenai persoalan seni rupa ya. Seni rupa. Ya. Jadi saya pribadi tadi sudah disampaikan nama saya Aat. Kalau di teman-teman seniman di luar Sulawesi biasanya mengenal Aat Mandar karena Benar ya. salah satu karya-karya saya dulu itu banyak menceritakan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat, khususnya kebudayaan Mandar. Dan ini penamaan-penamaan seperti ini juga banyak terjadi di teman-teman kita yang menempuh pendidikan di luar dan begitu berinteraksi dengan orang-orang di luar biasanya disebut dengan nama dari mana asalnya misalnya seperti itu. Sip. Begitupun dengan saya. Nah, saya pribadi salah satu pelukis yang bergelut di Yogyakarta pada tahun 2015. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, pada tahun 2010-2012, saya memang aktif di kaligrafi. Jadi begitu Kak. Saya aktif di kaligrafi dan sempat menggeluti kaligrafi. Nah, karena saya bersekolah di pondok pesantren, kebetulan kami dituntut di sana untuk bisa sedikit kaligrafi dan saya coba menggeluti itu di bidang kontemporer. Nah, begitu kemudian bertolak ke Jogja. Di sana saya kaget. Ternyata apa yang kita pelajari di sini yang menurut saya waktu itu sudah di antara teman-teman saya ya bisa dibilang kita sudah bisa mengajar sedikit-sedikit lah, berbagi sama teman-teman. Pas sampai di luar, ternyata kita seperti semut hitam di antara semut-semut besar gitu. Jadi, disitulah kemudian kita semakin merasa, kok yang diajarkan di pondok-pondok ini kayak monoton begitu. Nah, monoton. Apa yang saya dapatkan di sini, pengalaman saya belajar tentang kaligrafi itu, coba saya aplikasikan ketertarikan saya kemudian beralih ke seni lukis yang lebih universal gitu. Yang awalnya dari kaligrafi Islami bertolak kemudian belajar background kontemporer. Kalau di lukisan kaligrafi kontemporer itu Kak, dia bisa membentuk misal Allahu itu dia bentuk apa misalnya. Kita bisa membentuk itu sesuai dengan imajinasi kita, mengekspresikannya misalnya dalam bentuk tumbuhan atau bentuk-bentuk yang surreal seperti itu. Nah, kemudian belajar background apa segala macam sampai kemudian dibenturkan kepada fakta mengejutkan bahwa ada loh selain kaligrafi itu ada loh yang lebih unik, lebih bagus, lebih banyak lagi hal-hal yang perlu dieksplor seperti itu. Sampai pada akhirnya ya dipertemukan dengan banyak-banyak maestro di sana. Dari situ banyak belajar mendalami kaligrafi, kemudian
belajar tentang seni rupa lah. Iya. Baik dari lukisan, patung, instalasi dan lain-lain. Oke, luar biasa ya. Nah, kenapa misalkan kembali setelah lulus 2019 ya, kalau tidak salah, saya lihat juga. Terus kenapa kembali di Sulbar, kemudian membuat satu komunitas, itu kenapa misalkan kembali di Sulbar, kemudian membentuk suatu komunitas? Apa ada sesuatu yang memang kita angkat dari Sulawesi Barat ini, atau apa sih kenapa misalkan terdorong untuk membuat suatu lembaga begitu? Oh iya, baik. Jadi sekedar informasi bahwasanya sebelum itu yang saya ceritakan tadi, 2015, 2016, 2017, kemudian karena aktif di dalam komunitas dan sering berinteraksi dengan pameran-pameran, pada akhirnya mau tidak mau kita kemudian berkecimpung di dalam proses kreatif teman-teman ekosistem seninya. Jadi ekosistem seninya itulah yang kemudian memberikan kita gambaran bahwa setiap saat ada pameran-pameran besar yang melibatkan nasional, yang harusnya perwakilan-perwakilan teman-teman di Sulawesi Barat ini juga hadir di sana. Pada tahun 2019-2020, karena kebetulan sering sekali ikut pameran, diamanahi saat itu jadi panitia pameran nasional. Betul. Yang menerima karya, saya bagian tim kekaryaan yang menerima karya-karya teman-teman perupa Nusantara dari Kalimantan, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tengah dan lain-lain, itu kebetulan saya dan beberapa orang tim. Disitulah saya bisa melihat bahwa minat atau pelaku seni rupa khusus di daerah kita di Sulawesi Barat, betul, kok tidak ada yang terlibat di situ, kecuali saya mungkin saat itu ya. Itu pun juga karena saya panitia, jadi mau tidak mau saya terlibat. Kalau mau dihitung ya berarti satu orang yang terlibat di situ. Beberapa kali adakan pameran nasional, selalu yang dari Sulbar itu apa ketinggalan informasi kah, atau mungkin akses informasinya yang tidak didapat dari komunitas, kan memang harus berjejaring toh. Kalau di luar kan teman-teman betul-betul berjejaring dan mengadakan giat-giat seni rupa itu betul-betul inilah art calling namanya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir beberapa kali event nasional Sulbar selalu tidak ada. Saya ikut tapi saya bukan mewakili Sulbar juga. Mewakili saya lain atau Ikatan Pelukis Indonesia cabang Yogyakarta. Jadi saya malah masuk ke panitiaan pelukis Jogja. Nah, di situ uniknya. Jadi saya pas COVID saya bikin kegiatan anak-anak asrama mahasiswa yang ada di Jogja, Kak. Anak-anak mahasiswa yang minat di seni rupa yang ada di Jogja. Kita keliling di tempat-tempat social distancing saat itu, pas COVID. Kita gambarkan situasi saat itu. Bahkan itu hari saya pernah ikut pameran dari kementerian juga yang adakan. Itu pameran dari rumah karena social distancing. Saya tidak ada media untuk membuat karya saat itu karena kita mau keluar belanja bahan dan lain-lain itu sangat susah. Gang-gang ditutup, lockdown semua. Akhirnya apa? Kami di asrama itu kan wajib berkumpul di asrama Mandar saat itu. Wajib berkumpul di situ dan mengonsumsi bacaan digital maupun bacaan koran dan media publikasi lain. Itulah yang kemudian saya berpikir, saya mau melukis. Kanvas, penjual kanvas dan lain-lain kan sudah tutup semua. Karena posisi lockdown dan kita juga mau keluar belanja tidak bisa. Jadi akhirnya saya saat itu sering hobi baca koran. Setiap saat koran datang. Teman-teman di asrama saat itu yang dia cari adalah info-info tentang bola, tentang ini dan lain-lain. Dia gunting. Yang saya kumpulkan saat itu, Kak, bukan itu. Yang saya kumpulkan saat itu adalah informasi tentang perkembangan COVID-19. Itu yang saya gunting dari awal COVID masuk di Indonesia, yang sampai kemudian pada saat itu orang-orang kemudian dilarang bepergian dan lain-lain. Itu saya gunting setiap ada koran masuk, saya gunting. Baru karena saya tidak punya cat, saya tidak punya cat banyak, saya hanya beberapa warna saat itu.
koran-koran itulah yang kemudian saya buatkan karya kolase. Wow. Jadi saya luar tempel, biasa. ya saya tempel itu koran-koran. Pokoknya ada banyak sekali itu koran yang saya tempel yang informasinya tentang COVID-19. Saya tempel, baru saya simpulkan itu semua berita, baik yang offline maupun yang online, dan narasi-narasi yang ada pada koran itu, saya simpulkan semua di dalam ilustrasi gambar baru. Ada itu, jadi pameran dari kementerian saat itu lolos. Dari 6.000 pendaftar itu masuk. 150 seniman karya terpilih saat itu. Oke. Dari situ. Luar biasa ya. Nah, terus setelah dari situ kan kita lihat juga dari teman-teman dari Yogyakarta, maksudnya di situ kan perkumpulan anak Sulbar ya, Iya. untuk pencinta seni rupa kan di situ. Nah, waktu COVID itu Iya. kita mengambil koran-koran informasi yang ada, Iya, kemudian betul. kita bentuk. Itu kenapa terinspirasi dari situ? Kan kecuali misalkan kurang Iya. chat kenapa misalkan terinspirasi membuat dari situ? Iya, itu artinya yang saya mau sampaikan dari cerita yang tadi, Kak, artinya adalah bahwa kita terobsesi justru pada saat keadaan kita mendesak. Oh, begitu. Jadi Luar biasa ya. kita Paham, inspirasi itu tidak terbatas datangnya. Tidak melulu kita dapat inspirasi, kan banyak orang-orang sekarang, betul, anak muda sekarang kan dia healing dulu katanya untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, ketika dia healing ke tempat yang jauh, uangnya dia habis, Betul. waktunya dia habis, tenaganya dia habis. Begitu pula dari healing, apakah karya itu langsung hadir begitu saja? Kan kadang-kadang tidak juga. Ini yang saya ceritakan tadi adalah bahwasanya untuk mendapatkan suatu inspirasi, ya kita memang harus berdamai dengan keadaan. Kita harus bisa membaca keadaan. Nah, begitupun dengan kondisi yang tadi kita sebut, Kak, yang persoalan kenapa kok gelisah sekali itu pas pulang ke sini, dan ya latar belakangnya adalah salah satunya tadi pas setiap event-event nasional keikutsertaan perupa-perupa dari Sulawesi Barat ini sangat minim. Itu yang pertama. Itu menjadi kegelisahan sendiri. Saya penasaran artinya begitu ada kesempatan pulang pada saat lockdown itu. Betul ya. Ada kesempatan pulang, kami langsung berbondong-bondong, teman-teman di Jogja itu langsung berbondong-bondong pulang kampung. Pas pulang kampung, di karantina beberapa saat, dan setelah itu sudah keadaan sudah mulai membaik. Saya mulai keliling dari Polewali Mandar. Sampai ke mana? Pokoknya setiap kabupaten ya? Iya, setiap kabupaten. Jadi Luar biasa, ya. ceritanya itu, Kak, saya mulai kan dari kegelisahan yang tadi. Betul, Betul, ya. betul tidak ini? Saya penasaran. Yang pertama adalah apakah memang pelakunya yang tidak ada? Betul. Terus yang kedua adalah apakah memang seniman-seniman di sini ini tidak berjejaring atau pernah terbentuk suatu jejaring tapi kemudian tidak di manajemen dengan baik. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, Kak. Artinya kan belum ada ekosistem di sini. Betul. Kalau kita membaca di luar kan ya kita sedikit banyak bisa tahulah, oh ini yang ekosistemnya ini terbentuk, ini yang tidak. Nah, begitu dari Polman, saya bingung nih untuk dengan latar belakang masalah seperti yang tadi, kira-kira kita membutuhkan pendekatan apa untuk observasi di lapangan. Kan kita harus observasi dulu dari latar belakang yang ada. Ternyata saya berangkat dari lagu saat itu, Kak. Lagu boleh tidak sebutkan lagu apa itu? Lagu daerah Mandar. Iya. Yang menyebutkan seperti di Pak Sakbe Tokarama, Posilita di Bangkai, kayak begitu-begitu, Kak. Iya, ada Sande, betul. ada Sande, Beru-Beru di tuh. Artinya lagu-lagu daerah itulah kemudian yang menginspirasi bahwa sepertinya kita harus mengumpulkan perupa melalui pendekatan kebudayaan. Berangkat dari lagu itu. Pada saat itu, Kak, saya alhamdulillah didukung atau disupport penuh oleh ibu saat itu. Setiap kali saya mau adakan open call, kan di Jogja kan kita sering keliling candi tuh, Kak. Adakan melukis bersama. Terus hasil melukisnya nanti dibuatkan pameran. Saya mau juga di Sulbar ada begitu.
Walaupun belum ditahu ini ada tidak ini pelukis yang akan ikut. Iya, betul, Pokoknya betul. lakukan saja. Tapi itu sudah kita lakukan di Sulbar sehingga. Iya, betul. Saya lakukan dari Polman itu Kak. Pertama yang paling pertama sekali itu di pengrajin perahu sande. Wow. Terus saya undang Kak Ridwan untuk Ridwan ya. ya, jadi melukis itu Kak, bukan cuma melukis. Iya. Tapi ada dulu observasi visual. Jadi kita perlu tahu apa objek yang akan kita lukis. Kita lakukan dulu pendekatan apa di situ. Iya. Apakah pendekatan sejarah, kebudayaan dan lain-lain. Tanya langsung ahlinya. Ditanya langsung ahlinya. Baru peserta atau teman-teman yang ikut dalam giat itu dia punya gambaran. Jadi bukan hanya sekedar melukis objek mati dan memindahkan di dalam kanvas. Betul. Tapi ini ada percampuran imajinasi di dalam, ada percampuran ini tuh dan lain-lain untuk memperkaya konsep suatu karya. Dan berangkat dari situ Kak, jadi beberapa situs budaya itu di Polman saya datangi. Sampai sedikit-sedikit ada 10 orang, 12 orang yang muncul, yang muda-muda dulu Kak. Iya. Sampai saya pikir, apakah memang cuma perempuan sama cuma orang-orang muda saja ini yang melukis? Iya. Masa tidak ada orang-orang tuanya? Entah? Tunggu dulu. Ini kan kita kenapa sih anak-anak muda? Memang kenapa orang tua ini tidak mau kumpul atau apa dia ini? Perasaan pada saat itu. Kenapa misalnya orang tua ini tidak mau kumpul dengan anak muda? Pertanyaan itu kan itu pertanyaan bagi saya juga. Betul ya. Pertanyaan itu kemudian terjawab setelah saya kumpulkan informasi dari beberapa pelaku-pelaku kebudayaan senior tuh yang ada di Polman. Saya tanya Ling begitu. Ada tidak pelukis tua yang kita kenal? Ada. Ada rumahnya di sana, ada rumahnya di Tinambung, ada rumahnya di Wono, Jadi saya datangi satu-satu Kak. Itu jauh tuh dari kota ya, dari kota Polman menuju betul. Jauh betul. Jadi saya kelilingi betul itu Polman. Iya. Berdasarkan lukisan-lukisan yang ada di sekolah. Atau karya lukisan yang pernah terpublikasi. Jadi ini sebenarnya penting sekali ini untuk publikasi karya. Betul. Kenapa alhamdulillah ini yang mengilhami, tidak pernah sama sekali itu vakum melukis karena salah satunya ini. Suatu saat akan tercatat itu di dalam hasil karya-karya kita. Ini kenapa? Yang membuat seniman-seniman tua kita ini kurang dieksplor, kurang diekspos. Salah satunya adalah mereka menutup diri dari publikasi. Terus yang kedua kurang memperkenalkan karyanya. Terus yang ketiga ya itu tadi relasi dengan kaum muda, dengan pelaku-pelaku ini dan lain-lain. Saya lanjut ke yang persoalan relasi tadi ya, antara kan sebenarnya polemik seperti ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum itu pada angkatan-angkatan sejarah seni rupa Indonesia ya. Memang terjadi itu antara kaum muda dan kaum tua, tapi itu tidak usah kita bahas lebih. Ini kita cuma mengambil sisi ininya, bahwasanya perkembangan seni rupa di suatu kota ternyata itu sangat didukung dari keterbukaan seniman sendiri terhadap perubahan zaman, kemudian perilaku sosial dan lain-lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah kemudian kan tadi itu sibuk mengumpulkan di Polman, bergerak di Polman dulu Kak. Ada orang yang kadang-kadang beranggapan bahwa ya pelukis. Betul, ya. Artinya seniman rupa ya seniman rupa. Kalau saya sebenarnya tidak berpikir seperti itu Kak. Karena itu kemudian akan mempersempit jejaring kita. Itu yang akan mempersempit jejaring kita. Karena kita sama halnya dengan menutup diri. Jadi begini, waktu kan kita punya kebudayaan Mapatabe. Jadi waktu saya artinya begini, saya menyadari betul setelah saya introspeksi, saya menyadari betul waktu saya mengadakan giat tadi 7 kali, saya giat beberapa, bahkan di Posilita di Banggai, di Butuh Salabose yang pertama kali penyebaran Islam di Tanah Mandar, saya juga ke atas sampai masjid-masjid tertua itu saya juga ke sana untuk lakukan OTS dan lain-lain. Cuman saya pelajari kenapa masih yang muda-muda saja yang hadir. Apakah ini publikasinya, kan saya publikasikan di IG Kak, karena memang saya berarti dipublikasikan secara umum sebenarnya. Dan terbuka untuk publik, siapapun itu orang baru mau ikut, orang hanya tertarik saja, pokoknya saya enggak peduli, intinya saya punya kegiatan seperti ini, kamu mau tidak ikut.
alhamdulillah saat itu ada beberapa yang support, kayak kalau saya sebut di sini ada kayak Mandar Sutra itu support dan lain-lain. Oh, saya cetakan baliho ya. Saya dibantu toh. Iya. Tapi sepanjang saya adakan kegiatan di Polman Kak, saya bersyukur sekali itu ibu saya pasti masakan buras, masakan ada hadir orang atau tidak pasti dimasakkan banyak-banyak itu. Masya Allah. Bawa konsumsi kemana-mana. Pas sering adakan kegiatan, berinteraksi lah kita. Saya melakukan pendekatan dengan beberapa pelaku yang tua tuh. Iya. Melakukan pendekatan dengan cara apa Tabe tadi. Saya datang, saya minta izin. Saya bilang, Tabe, pernah tidak sebelumnya ada perkumpulan, toh? Iya. Perkumpulan seni rupa di Sulbar. Karena ini kita perlu tahu sudah ada sebelumnya atau tidak. Iya. Katanya beberapa orang itu kebetulan senior saya juga ada beberapa dari Jogja ya. Alhamdulillah dikasih tahu kondisinya. Bahwasanya pernah ada dan masih ada tapi mungkin kurang aktif atau apa tuh pada saat itu, pada tahun itu kurang aktif pada saat itu dikasih tahu dikumpulkan lewat apa kan saat itu kan 2014 2000 berapa itu kan masih zaman WA belum ini belum canggih. Iya, belum komunikasi. Jadi saya berpikir positif saja bahwasanya mungkin pernah. Tapi kesulitan komunikasi itulah yang kemudian membuat perkumpulan ini tidak awet. Nah, itu saya datang menawarkan sebagai orang baru, sudah Tabe. Saya datang menawarkan diri. Tidak usah lagi kita yang pergi-pergi. Biar saya yang pergi-pergi. Saya cuma minta jaringan, saya cuma minta ditunjukkan di mana alamat rumahnya. Saya datang, saya akan kumpulkan lagi. Satu persatu itu walaupun sulit karena memang faktanya di lapangan itu Kak ada beberapa orang-orang yang memang sudah tidak mau sangkut paut dibilang perkumpulan apa sih itu. Kemudian yang kedua ada juga yang gaptek, kasihan yang tidak tahu WA, tidak tahu Facebook, tidak tahu apa. Tapi ketika kita di rumahnya, ada lukisan-lukisan berkarya dan lain-lain. Itu yang nomor-nomor yang bisa itu saya simpan, saya buatkan grup di WA itu Kak. Jadi saya buatkan grup. Sampai saya saat itu betul-betul minta izin untuk penggunaan nama komunitas itu Ikatan Keluarga Perupa Sulbar karena saat itu saya merasa ini penting seniman itu dikumpulkan sebagai keluarga. Artinya kekeluargaan yang kita bangun. Betul, ya. Kalau di negara-negara maju misalnya tentang kesenian kan persaingannya mereka kan di karya dan lain-lain. Di negara kita itu kadang-kadang persaingannya secara egosentris itu. Ego ya. Nah, jadi yang saya bahasakan ke teman-teman itu kolaborasi itu lebih penting. Dan kita tidak menutup diri, harus berkolaborasi. Kan ada juga teman-teman itu yang masih berpikir Kak, kan sudah dikumpulkan teman-teman, begitu diadakan kegiatan, ada juga yang berpikir kenapa ini komunitas selalu terlibat dengan komunitas-komunitas di luar seni rupa. Saya bilang justru itu sebenarnya yang menjadi hal yang perlu dipertahankan karena kita ingin memberikan gambaran bahwa seni rupa itu tidak kaku itu, tidak setertutup itu. Betul, ya. Tidak seperti lagi dibilang harus jalan sendiri-sendiri, tidak boleh berinteraksi dengan musik. Makanya itu di komunitasku itu Kak, ada event musik kita masuk, live mural. Seperti juga giatnya teman-teman film. Bahkan saya kemarin beberapa penulis buku. Ya, ada yang dari Jakarta, ada dari Jogja, ada juga yang di Mamuju sendiri. Saya ilustrasi bukunya. Cover buku toh. Jadi saya baca dulu bukunya, naskahnya, baru saya ilustrasi satu-satu. Itu ada banyak hal-hal seperti itu. Artinya kan kita tidak menutup diri. Semakin kita menutup diri ya semakin akan seperti itu saja kita. Iya, tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Nah, Tabe ini kan tadi terkait dengan seni rupa ya, terkait dengan muda dan tua. Itu kemudian disatukan. Itu sejak kapan misalkan membentuk komunitas itu? Maksudnya tahun berapa? Misalkan? Sekitar tahun 2019-2020. Oh gitu, sudah ada SK-nya begitu? Iya, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sudah berbadan hukum. Oh, alhamdulillah. Itu pun berbadan hukum karena beberapa faktor. Faktor pertama ya
antara keinginan untuk teman-teman bisa maju dan mengelola event-event yang mengharuskan ada berbadan hukum itu. Jadi kita urus sedikit-sedikit toh ya. Terus yang kedua juga ya kan, kalau sudah berbadan hukum kan artinya kita bikin kegiatan aman juga. Iya. Oke. Gitu, Kak. Jadi itu tadi kan berangkat dari Polman, Kak. Iya. Terus kemudian saat itu saya di Polman itu kalau berinteraksi dengan beberapa komunitas, ada yang menarik. Saya di KPS saat itu pertama kali bikin program itu seniman masuk pelosok. Nah, Di Kunyi itu, Kak, sebelum seviral sekarang. Di Kunyi itu kami bikin kegiatan lintas komunitas saat itu, pegiat literasi, pegiat ini dan lain-lain. Kita datangkan anak-anak ke Kunyi itu. Kemudian anak-anak itu ada sekitar 30-an anak itu dari beberapa desa, kita satukan di sana. Baru kita datang ke sana, dikasih mereka cat, kertas. Ada 5 warna itu, dikasih cat, dikasih kertas, dikasih kuas di pinggir sungai, melihat pemandangan langsung. Baru disuruh melukis apa yang ada di depan mereka. Nah, terus itu terus terang itu saat itu terharu sekali saya lihat. Teman-teman juga sangat antusias sekali, adik-adik juga sangat saya rasa itu pengalaman yang paling berwarna saat itu untuk mengawali KPS. Karena kenapa seniman masuk pelosok? Yang pertama adalah tidak semua orang di pelosok itu bersekolah. Betul ya. Terus yang kedua adalah tidak semua orang bersekolah itu merasakan hal seperti itu. Jangankan itu, waktu saya kecil saja, Kak, kalau saya pegang C atau pegang apa itu cat sama kuas itu seolah-olah itu barang untuk orang dewasa. Betul ya. Anak-anak itu yang mau kotor-kotor yang gitu. Jadi saya begitu anak-anak menyentuh itu saya merasa ya begitulah seni hadir di tengah-tengah mereka dan melukiskan kenyataan yang ada di hadapan mereka toh. Karena kan selama ini yang melandasi, Kak, juga untuk selalu mengeksplor tentang seni rupa lebih banyak di Sulbar ini, persoalan kebudayaan dan lain-lain. Karena di sekolah-sekolah kita kan, kalau saya pernah keliling, kan saya keliling terus, Kak, toh. Setiap saya keliling, saya tanya orang-orang dari yang tua sampai yang muda, selalu jawabannya itu kalau ditanya pertama kali belajar menggambar apa, pasti 2 gunung, 1 matahari, 1 matahari, di laut. tengah-tengah ada jalan. Ya betul. Pertanyaannya, kita tidak bersaudara, kita berada di tempat yang berbeda, kita dibesarkan dengan sekolah yang berbeda dan tradisi yang berbeda, tapi gambar kita satu. Iya. Nah, itu menjadi penasaran. Ada tanteku sekarang mengajar di salah satu perguruan Islam di Campalagian. Itu usianya sudah 40 tahun lebih lah. Tapi begitu ditanya, guru waktu dia SD, apa yang pertama kali dia pelajari waktu menggambar itu. Jadi artinya ada kesenjangan betul-betul. Tanteku kecil itu yang dia pelajari, saya kecil itu yang saya pelajari. Anak-anak itu terus yang terulang-ulang. Siapa yang pertama kali memasukkan ini 2 gunung dan ini gambar itu? Siapa yang pertama kali, seolah-olah standar belajar menggambar ya harus itu. Nah, ternyata pemandangan itu kan ada di Sulawesi. Oke, betul. Oke, kawan-kawan di sana tapi masih ingat tuh kan? Masih SD atau masih sekolah dasar, pasti gambarnya kayak begitu. Gunung, matahari, kemudian jalan satu-satu toh. Padahal kita tidak saling kenal itu. Betul. Tapi sama gambar itu. Nah, masa tawa seperti itu di pelajaran-pelajaran terkait dengan imajinasi adik-adik harus kita kembangkan. Nah, kebetulan ini apa yang aktivitas di luar dari teman-teman KPS untuk pengembangan adik-adik yang pelajar misalkan begitu toh? Betul. Yang pertama itu kita memang ada setelah keliling ini, kabupaten-kabupaten ini dari Polman sampai Pasangkayu sampai Karosa sampai Mamasa, beberapa adakan kegiatan juga di sekolah yang ada di Mamasa. Kita lihat nih bahwa ternyata memang tenaga pendidiknya yang terbatas, yang mengerti tentang bidang seni itu sangat terbatas. Terus yang kedua juga, bahkan sekelas SMA saja di Mamuju banyak yang mengajarkan tentang seni rupa, tapi belum tentu mereka bisa melukis. Makanya ini beberapa
Sekolah-sekolah di Mamuju dari TK, SD kan kita buka kelas Kak. Di sini sekarang kita buka kelas. Kelas menggambar, kelas mewarnai, kelas melukis. Di sini di galeri setiap hari Minggu. Kalau malam itu terbuka untuk umum, mahasiswa biar guru-guru datang juga ke sini belajar malam itu gratis. Tapi kalau untuk anak-anak memang karena itu berlanjut terus, kita memang buka kelas. Dan private juga ke rumah-rumah. Artinya di situ kita ajarkan betul-betul Kak, kayak misalnya melukis. Itu setiap kita mengajari orang atau anak-anak melukis atau murid-murid kita melukis, tidak pernah kita kasih warna-warna yang pink apa segala macam, tidak pernah, atau warna campuran. Semua yang kita kasih warna primer itu, ya walaupun ada yang bilang hitam dan putih itu bukan warna ya, tapi artinya kan bahasa umumnya kita bilang 5 warna lah. Itu merah, kuning, biru, hitam, putih. Jadi itu yang kita kasih. Semua murid yang datang ke sini belajar pasti cuma itu yang kita kasih. Jadi dari situlah mereka belajar meramu sendiri warnanya, menemukan sendiri karakter warna yang dia ini. Luar biasa. Nah, itu yang dikembangkan semua. Karena hal-hal seperti itu tidak diajarkan di sekolah. Betul ya. Iya. Fakta mengejutkan juga Kak itu setelah lama kini di Mamuju dan beberapa kali masuk di sekolah-sekolah. Kebanyakan teman-teman yang di komunitas setelah kita terbentuk tadi sekarang kan kurang lebih 100 lebih orang walaupun di kabupaten masing-masing. Oh, dari 100 orang itu sudah terpencar di kabupaten masing-masing. Sudah terpencar di kabupaten masing-masing. Tapi yang paling aktif memang di Mamuju karena kita basisnya di Mamuju. Yang menjadi keresahan juga bagi teman-teman adalah sekolah-sekolah itu kadang-kadang cuma dituntut siswanya itu supaya menyetor karya. Astaga. Karya seni rupa, karya lukis. Bahkan yang baru-baru ini paling mencengangkan itu Kak. Salah satu sekolah menengah di sini di Mamuju. Ada lukisan karya siswanya itu yang sudah dikumpul dan sudah dinilai, itu ditumpuk di depan sekolah di tempat sampah. Ada ratusan lukisan itu. Itu sedih sekali saya. Itu dapat kabar itu saya sedih sekali karena tapi saya ini merinding bulu-buluku loh terkait dengan karya adik-adik yang setelah berhasil membuat karya kemudian dibuang di tempat sampah. Itu kan miris ya, artinya tidak masuk akal itu. Satu karya itu dibuang di tempat sampah. Kenapa tidak dinilai? Kenapa tidak dimuseumkan? Kenapa misalkan tidak dikumpul atau dikasih kembalikan kepada orang tuanya si karya si anak ini? Oke, bisa dilanjut. Saya lanjut itu Kak, karena kan beberapa kali kan kita masuk di sekolah memang selama ini kan sekolah itu hanya sekadar sudah dinilai terus ada pentas seni, itu hanya digantung saya itu lukisan. Tidak begitu beberapa teman mengajar di sekolah, kami coba masuk lewat komunitas. Kita masuk di eskulnya, bahkan beberapa siswa yang kita saring yang minat di seni rupa itu, walaupun sekarang itu kebanyakan cewek Kak yang suka seni rupa itu, mungkin yang cowoknya sibuk main game online ya atau apa toh. Itu kita alihkan ke sini, belajar di sini. Jadi ada juga kan sebelum mereka diajari lihat dulu, lukisan seperti ini, kondisinya seperti ini dan lain-lain. Waktu kita ke sekolahnya betul-betul diajarkan. Ini pengenalan medianya, ini jenis-jenis cat, ini jenis-jenis bahan, cara membuat bahannya bahkan kita ajarkan. Kemudian cara pamerannya kita diajarkan menata, mendisplay karya. Ada semua itu artistiknya dan lain-lain. Itu kan tidak sampai ke situ pikirannya gurunya. Itulah kenapa bisa terjadi hal-hal seperti tadi, ada karya dibuang ke tempat sampah setelah dinilai dan lain. Karena kan cuman orientasinya kan cuma siswa dapat nilai. Betul. Selesai itu selesai. Itu kenapa salah satu persoalan pendidikan seni rupa di sekolah, karena di komunitas kami mohon maaf juga teman-teman, ada saja juga teman-teman itu yang menerima job joki melukis dari sekolah-sekolah. Jadi anak-anak sekolah itu tuh tidak pede lagi melukis karena tuntutannya tadi nilainya harus bagus. Akhirnya dia bayar teman-teman perupa tadi ini yang kami ada di grup. Dia bayar itu, ada 100, ada 200. Dikerjakan. Tapi menurut hal yang seperti itu kan mungkin juga ini guru menuntut untuk si anak ini punya karya, sehingga si anak ini karena tidak bisa menggambar, dia istilahnya mengambil tangan orang untuk menggambar. Tapi menurutmu itu suatu yang wajar atau tidak ya terkait dengan itu?
Itu jelas salah toh? Salah kan? Iya. Jelas betul. salah karena seburuk apapun coretanmu di mata guru itu hal yang paling bagus karena itu coretanmu. Betul. luar Artinya biasa. itu kejujuranmu. Kejujuran. Jadi seni yang paling baik sebenarnya bukan yang paling banyak disukai orang, tapi yang paling jujur. Jujur. Oke, tapi ada ini on ya. Terkait dengan kejujuran nih. Kenapa negara kita ini banyak orang yang berpendidikan tetapi tidak jujur, dalam tanda kutip bahwa pejabat kita profesor-profesor kita yang selalu nampak dalam media sosial itu terkait dengan cabul-cabulnya dalam tanda kutip ya. Karena ternyata sejak kecil seperti itu tadi ya. Maksudnya tidak berani jujur, tidak berani jujur dalam aspek karyanya. Oh, terima kasih. Jadi mulai dari sekarang kita jujur dengan pasangan ya, terutama juga. Oke, lanjut deh. Manado. Ya, itu persoalan kejujuran tadi itu ya. sebenarnya menjadi problem sejak dini. Betul. Sampai kemudian ini karena kan orang semua butuh citra, butuh mencitrakan dirinya baik dan sementara standar kalau di seni rupa standar keindahan itu juga sangat relatif toh. Ada yang bilang anggaplah sekarang yang paling marak ini tentang tugu. Orang bilang wah tugu biawak itu yang paling karena paling mirip dengan aslinya. Akhirnya tugu-tugu yang lain itu seolah-olah wah tugu yang ini tidak terlalu mirip bentuknya tapi mahal sekali harganya memang apa segala macam. Sebenarnya itu gampang saja kita menilai karya seorang. Bukan karya seseorang Kak. Polemik seperti itu. Oh iya. Kalau saya itu tidak pernah Kak posisi tentang itu karena memang sudut pandang saya bukan lagi pada persoalan membandingkan karya ini dengan karya ini. Karena kan kita sudah selesai tadi persoalan estetika, keindahan. Oh iya, keindahan betul. Keindahan itu relatif. Kalau kita sudah sepakat keindahan relatif berarti keindahan itu ya bagaimana orang-orang memaknai itu. Tapi yang terjadi di perkembangan seni rupa kan tentang estetika juga banyak dipelajari bagaimana sebenarnya standar menilai karya seni rupa. Itu yang pertama. Kan di seni rupa kan banyak aliran-aliran Kak. Ada realis, ada surrealis, ada ekspresi dan lain-lain toh. Ini nih kemudian yang masyarakat awam itu kan tidak paham. Kalau ternyata patung gajah yang itu alirannya ini. Patung biawak itu alirannya ini. Patung ini itu alirannya ini. Kan masyarakat kan tidak mengerti itu. Tidak mengerti itu. Yang dia ngerti masyarakat itu nilai. Iya, yang dia mengerti masyarakat itu yang diributkan sekarang kan adalah persoalan anggarannya yang ini lebih murah padahal ini lebih mirip. Itu yang pertama. Masyarakat tidak pernah menilai bahwa latar belakang perjalanan panjang seorang seniman untuk membuat karya seni itu salah satu yang menunjang kenapa karya seninya dinilai fantastis. Itu yang pertama. Jam terbang, proses kreatif. Banyak orang pematung atau pelukis bisa membuat karya yang realis. Banyak sekali orang bisa membuat tugu seperti biawak itu. Banyak sekali. Cuma persoalannya diapresiasinya seperti apa mereka kan belum tentu. Belum tentu. Apresiasi ini sangat bergantung kepada jam terbang atau proses kreatif yang sudah sangat intens dialami oleh senimannya. Itu yang membuat dia mahal misalnya. Seperti itu. Kalau menilai suatu ini kan masyarakat juga tidak bisa disalahkan. Jadi kita ini apalagi netizen ya. Jadi kita ini yang membaca itu ya sudah cuman kita sudah bisa melihat ternyata standar seni rupa di kita itu nanti karya seni itu dibilang bagus kalau mirip aslinya. Udah sampai di situ saja. Mungkin Indonesia puluhan tahun ke depan akan masyarakatnya tahu ternyata kita bisa belajar dari banyak peristiwa-peristiwa yang salah satunya yang viral-viral seperti itu. Ternyata karya seni itu banyak aliran-alirannya toh. Itu sih objektif sih sebenarnya kalau karya seni. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja yang dilakukan teman-teman IKPS Sulbar selama ini? Yang pertama tadi itu karena sifatnya kekeluargaan, Ikatan Keluarga Perupa Sulawesi Barat. Jadi kita pertama itu pendataan pelaku seni rupa. Jadi
baik yang pemula maupun yang senior apa segala macam. Kita pokoknya sekat itu dihilangkan. Pokoknya kita di dalam satu grup saling menginspirasi lah. Karena usia ya oke lah, usia secara adab memang tidak bisa dianu, tapi secara karya kita tidak menutup kemungkinan yang muda akan menginspirasi yang tua dan yang tua akan menginspirasi yang muda. Itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita perlu sekali di Sulbar itu ada ekosistem seni rupa. Perlu sekali ada di Sulbar ekosistem seni rupa itu, Kak. Jadi salah satu penunjangnya adalah harus ada pelakunya dulu. Bagaimana ada ekosistem kalau tidak ada pelaku? Makanya itu kita mengumpulkan seniman-seniman. Awalnya mengumpulkan seniman-seniman yang sebaya, terus yang tua, terus yang muda. Setelah mereka terkumpul, terus bagaimana? Diadakanlah kelas-kelas tadi untuk mendidik. Jadi begini, ketika ada karya seni, kemudian tidak terlalu diapresiasi oleh masyarakat di era sekarang, atau misalnya saya punya teman-teman yang banyak lah sejawat yang seusia saya misalnya toh yang 20-an tahun ini, itu ketika melihat lukisan kan ada yang tidak minat melihat, ada yang tidak tertarik, ada yang ya ada bahkan yang tidak terlalu menghargai karya seni, salah satunya tadi yang dibuang di tempat sampah itu. Sebenarnya problemnya kalau menurut saya adalah karena karya seni rupa itu tidak dibuat secara chemistry ya, secara kedekatan itu dari kita kecil di sekolah itu kurang dekat dengan karya-karya seni rupa, Kak. Maksudnya kurang diperkenalkan, Ki. Sementara kalau di Jawa saya bandingkan, saya pernah jadi juri di Jogja itu untuk anak TPA. Anak TPA saya jadi juri. Pas sampai di sini saya juga jadi juri untuk anak SMA. Saya bandingkan anak TPA-nya di sana itu karya-karya, caranya memadukan warna, caranya ini beda ya, sangat beda. Maksudnya SMA di sini dengan TPA di sana, kalau disatukan itu hasilnya masih lebih bagus TPA-nya di sana, Kak. Masya Allah. Maksudnya TPA itu usia dini. Masih lebih bagus di sana kalau secara pemaduan warna dan lain-lain. Artinya kan secara jarak ketertinggalan pemahaman kita sebagai orang Sulawesi Barat terkait dengan seni lukisan rupa itu sangat itu yang perlu kita kejar. Makanya kita perlu berkomunitas, kita perlu ada ekosistem. Betul. Terus yang jadi problem juga, Kak, adalah oke lah ada pelaku, terus ada regenerasi. Terus saya tanya lagi teman-teman semua, kenapa kok jarang berkarya? Salah satunya adalah medianya susah. Media susah. Alat lukis itu kalau teman-teman mau belanja harus ke Makassar. Kalau tidak ke Makassar langsung ke Jawa. Di Sulbar kurang atau di Sulbar kurang? Kurang ya. Makanya saya bikin galeri, Kak. Ini galeri alam karya. Itu saya daftarkan sebagai UMKM. Mantap. Saya daftarkan sebagai UMKM. Jadi itu alat lukis saya produksi sendiri. Ini kanvas lukis ini saya bikin sendiri. Ini terbuat dari apa boleh? Dari kain marsoto dan kain belacu. Jadi kan kita pelajar di luar, ya begitu sampai di sini. Saya bikin sendiri kanvas alat lukis karena saya tidak mau gara-gara keterbatasan alat lukis teman-teman tidak berkarya di Sulbar. Jadi kita bikin sendiri karena kalau pesan langsung keluar mahal, kita produksi sendiri di sini. Adapun teman-teman yang tidak mau belanja bisa bikin sendiri kanvasnya di rumah masing-masing. Setiap mau melukis bisa bikin sendiri. Tapi kalau tidak mau repot bisa dibuatkan. Itu artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Tidak ada tidak ada inspirasi. Apalagi alasanmu tidak berkarya? Oh, tidak ada alat. Semua sudah ini sekarang lah. Oke. Gitu. Tapi ini kan pas saya masuk ini, saya lihat pintu masuk ini terbaca Anda memasuki alam karya. Harap kuatkan sabuk pengaman dan kuaskan iman. Boleh tidak dijelaskan itu? Itu yang menulis kebetulan kan ini saya tinggal sendiri di sini. Dan saya sering sekali menampung teman-teman yang butuh tempat tinggal dan butuh belajar. Jadi beberapa yang pernah tinggal di sini belajar itu, Kak. Yang pertama orang Majene datang ke sini belajar melukis. Itu mahasiswa ya? Bukan. Ya, bahkan security rumah sakit. Masya Allah. Datang ke sini belajar melukis tapi tidak tempat tinggal, saya suruh tinggal di sini. Ada kerjaan saya aja, pokoknya saya berdayakan lah. Terus setelah dapat sendiri menunya, kerjaan tetap keluar. Datang lagi ke sini belajar ke orang Pasangkayu, jauh-jauh ke sini belajar melukis di sini. Saya beberapa kali jual lukisan juga apa segala macam. Setelah ini
dia pulang ke Pasangkayu, dia bikin galeri sendiri di bawah. Masya Allah. Setelah belajar dari sini. Nah, sama yang terakhir ini orang NTT. NTT? Iya. Itu. Oh gimana sih itu? Orang NTT luar biasa jauhnya. Saya kebetulan dia kerja di percetakan. Iya. Seluruh kebutuhan IKPS dicetak di situ, stiker apa segala macam. Akhirnya katanya dia mau sekali belajar ya, masih ngekos, dia terbatas untuk belajar karena sambil itu dia masih memikirkan kos-kosan. Akhirnya tinggal di sini. Tinggal di sini banyak perubahan-perubahan dia bikin di sini Kak. Termasuk itu tadi dia perbarui di atas tulisannya. Oh, iya. itu Jadi luar dia tulis biasa. itu. Jadi banyak karyanya. Ini karyanya salah satu Kak yang ini. Karya belajarnya ini. Pertama kali Gunung melukis Merapi Kak. Gunung di NTT yang meletus kemarin. Oh ya. Jadi dia langsung melukiskan. Jadi gitu. Tapi ini terkait juga dengan saya lihat ini di galeri ini banyak terkait dengan gambar-gambar apa orang terus berkepala kelapa. Berkepala Kelapa. kelapa. Iya, bisa tidak kita jelaskan juga itu karyanya nih? Karena maksudnya banyak di sini. Beberapa saya lihat ini banyak ya gambar kelapa nih. Iya. Sebenarnya itu menjadi ikon atau karakter sendiri untuk karya-karya saya. Iya. Itu namanya Anjoro. Anjoro. Kalau di Mandar bilang Anjoro. Jadi untuk nama karakter saya itu Kak ada namanya Semesta Anjoro. Semesta. Iya, Semesta Anjoro. Itu mungkin di salah satu warkop di Mamuju itu warkop Ngalo itu ada di sana juga saya itu. Semesta Anjoro. Ya, jadi seniman itu perlu kan memiliki style masing-masing, entah dari karakter goresan, kemudian cara dia memperlakukan media, bahkan ada orang Kak kalau melukis itu sambil dijadikan sajadah dulu itu kanvasnya baru dia lukis. Ada yang harus tahajud dulu baru dia melukis. Ada bahkan itu yang dia harus wudhu dulu, puasa dulu baru dia melukis. Betul. Artinya chemistry-nya dengan media, dengan kondisi, dengan karakter, dengan visual yang harus dia lahirkan itu betul-betul menyatu dengan dirinya, merepresentasikan dirinya. Jadi kenapa kelapa? Karena waktu lahir itu Kak, kalau di Mandar kan ada dibilang anak lahir itu langsung ditanamkan satu pohon kelapa, satu buah kelapa, betul, ditanam. Jadi itu pohon kelapa tumbuh bersamaan manusia ini tumbuh. Betul. Jadi anak ini tumbuh, kelapa ini tumbuh. Jadi sampainya berbuah, sampainya dipanen, sampai artinya apa? Dari filosofi kelapa sendiri kan kita dari kecil kan sudah diajarkan bahwa kita memang harus ya khairun nasi anfa'uhum linnas lah kalau bahasa ininya. Artinya sebaik-baik manusia itu ya yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi tujuan kita hidup ini ya harus bermanfaat. Iya. Jadi jangan gara-gara kita berkecimpung di seni, jadi kita merasa wah kita tidak sebermanfaat yang lain misalnya. Ada, kita harus bermanfaat melalui jalan masing-masing seperti itu. Jadi karakter kelapa ini sebenarnya menjadi perenungan sekali bagi saya karena setiap kita adalah kelapa. Karena Sangat bermanfaat untuk orang lain ya. setiap kita adalah kelapa ya, kita tinggal memilih mau jadi kelapa yang busuk atau mau jadi kelapa yang berakhir jadi santan atau mau jadi kelapa yang Kelapa muda yang sekarang enak mahal itu kelapa Kak diekspor. Mahal sekali sekarang kelapa tuh. Nah, jadi ya begitulah. Dulu bahkan pernah dikenal Sulawesi itu emas hijau kelapa. Ya, betul. Saya Sebelum pernah baca sawit. juga bukunya itu bahwa itu yang dilakukan oleh orang-orang untuk pengenalan Sulawesi Barat ya. Iya. Emas hijau. Nah, ini di penutupan kita ini boleh tidak menceritakan terkait dengan harapan IKPS dalam waktu ke depan, harapannya? Iya. Harapan IKPS itu sebenarnya kalau tagline saya berkarya itu adalah hidupilah karyamu, maka karyamu akan menghidupimu. Jadi hidupilah karyamu, maka karyamu akan menghidupimu. Teman-teman, kenapa jarang konsisten berkarya Kak? Karena pertama, mereka itu selalu menuntut karyanya itu bisa hidupi. Iya, iya. Sementara dia tidak sungguh-sungguh. Maksudnya sejauh apa sih kamu sudah menghidupi karyamu? Artinya pengorbananmu untuk bisa berkarya sejauh apa? Saya itu Kak, saya kalau tidak ada pembeli catku, saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa punya kayu bakar untuk memasak. Oh iya, Artinya paham, ya. memasak ini saya anggap sebagai karya idealis. Karya idealis ini karya-karya saya yang kelapa-kelapa ini. Iya, iya. Jadi untuk bisa melukis seperti ini, artinya saya harus punya pemasukan
beli cat, bikin bahan dan lain-lain, butuh modal Kak. Jadi bagaimana caranya sementara kita bukan orang kantoran? Nah, kita harus berpikir, ya salah satunya saya bikin alam karya. Jadi alam karya ini saya bikin ya sebenarnya UMKM supaya gambaran untuk teman-teman perupa yang lain bahwasanya banyak hal bisa dilakukan untuk menghidupi karya. Salah satunya ya terima pesanan, betul. menawarkan ke sekolah jasa lukis dan lain-lain. Tapi teman-teman terlalu cepat mau instan dia, mau cepat instan langsung dapat hasilnya. Padahal kalau nageluti betul-betul sebenarnya nanti bisa sama bahkan sama dengan hal-hal yang lain. Ya, ini kan sebenarnya sudah tutup, tapi saya tertarik dengan filar apa ya? Slogan yang tadi. Bukan. Viralnya kita itu mendapat hadiah, yaitu karyanya dibeli oleh Menteri Agama ya kalau tidak salah. Kan baru-baru ini, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya. Itu boleh sih cerita itu terkait gambar apa, kemudian bagaimana perasaannya karyanya dibeli oleh seorang menteri begitu. Iya. Sebenarnya itu adalah pertama beberapa bulan yang lalu itu sempat ditawari oleh yayasan internasional. Yayasan yang dikelola oleh internasional untuk hibah pemulihan lingkungan. Jadi syaratnya adalah kita sebagai seniman atau pelaku atau pelukis, seni rupa atau pelukis ini, bagaimana sih kita punya sumbangsi untuk alam? Betul ya. Nah, kan harus juga ada sumbangsi kita. Betul, ya. Salah satu caranya adalah kita bisa loh bikin karya yang itu bermanfaat untuk pemulihan alam. Bagaimana caranya? Ya bikin karya yang mengkritik tentang kondisi alam sekitar kita saat ini. Kemudian karyanya nanti itu kita akan lelang pada suatu event lelang. Nah, itu kemudian begitu karya saya jadi, saya terinspirasi saat itu dari fotonya Ashari Surahman, fotografer kita juga di Mamuju. Itu tentang burung rangkong yang saat itu saya kebetulan ke Parigi sama beliau. Kemudian memotret 2 ekor burung rangkong, jantan dan betina, kan sangat setia tuh. Jantan dan betina saling berhadapan, saling membelakangi begini Kak, saling berhadapan tapi kepalanya saling silang. Dari situ saya kemudian kembangkan dengan nilam yang dimana banyak hutan-hutan, kemudian beralih fungsi itu kebun menjadi kebun nilam. Yang sebelumnya tanaman apa, kemudian semua tiba-tiba berlomba-lomba jadi nilam. Tapi beberapa tahun yang lalu kan sering naik di Kalumpang atau Bonehau, di atas itu saya dengar ceritanya itu dari teman, di atas itu sampai kebingungan cari kayu bakar. Masya Allah. Terkait dengan pesulingan. Saking banyaknya itu pohon-pohon tinggi dia tebang, sampai susah itu cari kayu bakar untuk, bahkan pernah itu jati jadi kayu bakar. Saking susahnya jadi cari kayu bakar. Bahkan ini teman yang pelukis juga Daniel, sampai tiang rumah adat, Masya Allah, itu jadikan kayu bakar. Ini kan hal yang sangat-sangat, ini pertama merusak budaya, terus merusak lingkungan juga, kemudian dampaknya saya kaitkan dengan rangkong tadi. Kalau semua pohon-pohon tinggi itu kemudian ditebang, kemana rangkong kemudian akan bertengger? Betul. Itu ya, salah satunya karena kan dia makan di biji-bijian yang di pohon-pohon tinggi. Nah, kemana? Makanya saya ada kaitannya itu. Jadi judulnya itu lukisan Kak adalah Julang Sulawesi dan Karpet Merah untuk nilam. Artinya segala hal dilakukan ini untuk nilam ini, apapun tanpa mempertimbangkan resikonya. Padahal kata W.S. Rendra itu kan seniman kan harus peka. Betul. Kata W.S. Rendra kan dia bilang seperti ini, apalah artinya kesenian jika terlepas dari derita lingkungan. Artinya kita harus peka. Nah dari situ kemudian itu karya dilelang di kemarin ya, alhamdulillah ya, menjadi salah satu karya yang juga di sana, dikoleksi langsung oleh Pak Menteri dan ya didonasikan untuk amal. Oke, seperti itu. Sampai di sini kita ketemu dengan sahabat Aad sebagai pencinta seni rupa. Selanjutnya kita akan ketemu di bincang-bincang selanjutnya. Saya paham gitu Pak. Iya, begitu nih. Sebagai perupa. Pecinta seni. Kolektor saya, kolektor. Roll action. Oke. Sampai jumpa kembali di acara Bincang Santai.
Oke. Masa Nanti video anu. minum air mu. Dari tadi minum minum. Iya, anu sekali ceritanya deh. Podcast itu sambil minum, sambil makan. Indah, menarik ceritanya. Malah dia Jadi- menjadi pendengar di sini.